di atas pendusta, maha pendusta yang jago bikin konspirasi. Nah, itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an imaman wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Jemaah pengajian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah, yang mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu lahir dan batin. Amin. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Mari pertama sekali kita tidak lupa menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah, Tuhan kita yang maha besar, Tuhan kita yang maha pemurah, maha pengasih, lagi maha penyayang. Kembali dengan izin Allah malam ini kita dapat bertemu, dan baru saja kita mengerjakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diberkahi dan diridhoi Allah. Selanjutnya tak lupa selawat beriring salam kehadiran junjungan kita, panutan kita, orang yang paling sangat kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang sholihin hingga hari kemudian. Mari sama-sama kita teruskan niat kita bersihkan maksud dan tujuan kita, bahwa kehadiran kita kemari hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita jalankan, kita jelaskan pada pertemuan 2 pekan yang lalu. Malam ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan kita hadis dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tasahhada ahadukum falyasta'idz billahi min arba'in. Apabila di antara kalian telah duduk di tasyahud akhir, telah membaca tasyahud akhir, maka kata Rasulullah, berlindunglah kepada Allah dari 4 hal. Pembahasan kita, ya, yaqulu, maka Rasulullah mengajari doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab api neraka jahannam. Bagaimana kedahsyatan, kengerian azab neraka kita sudah jelaskan 2 pekan yang lalu.
dan disuruh berlindung oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min adzabil qabri, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Setiap orang yang meninggal dunia itu akan pindah tempat, ya, tidak lagi di alam dunia tapi di alam kubur atau alam barzakh. Di alam barzakh, alam penantian, di situ ada dua jadi. Kalau tidak nikmat kubur, ada azab kubur sampai dunia ini dikiamatkan Allah. Jadi kita diperintahkan Rasul untuk berlindung kepada Allah supaya kita ini terhindar dari azab kubur. Yang ketiga adalah Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ujian hidup, ujian kehidupan. Kita hidup ini akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang malam, pagi sore. Ini kita pun sedang diuji. Ibadah ini ujian dari Allah. Ya, sholat ini ujian, puasa ujian, zakat ujian, haji ujian, dan lain sebagainya. Karena ada orang yang diuji kalah dalam ujian, nggak ditunaikan dengan baik. Dan ujian kematian, kita sudah jelaskan bagaimana saat manusia itu sakratul maut. Ya, di saat sakratul maut itu yang kita butuhkan bagaimana kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya tolok ukur kesuksesan menurut Allah cuma satu. Tolok ukur kesuksesan manusia menurut Allah cuma satu, yaitu bagaimana kita mati ini husnul khotimah. Jadi nggak ada yang lain. Tolok ukur kesuksesan manusia muslim, manusia yang beriman ini menurut Allah cuma satu, yaitu bagaimana kita mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tadi sudah saya bacakan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali menjadi orang Islam yang sebenarnya. Itu tolok ukur kesuksesan kita. Maka kita selalu minta sama Allah, Allah mahtim alaina bi husnil khotimah wa la tahtim alaina bi su'il khotimah. Untuk apalah kita kaya raya, harta bergelimangan, dihormati, dipuja, disanjung orang, ya. Tapi ketika kita mati nggak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jadi nggak ada artinya harta itu. Yang terakhir, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan ujian al-masiihid dajjal. Inilah yang mau kita jelaskan. Ya, al-masiihid dajjal. Kemarin sudah kita jelaskan sepintas lagi. Siapa itu Dajjal? Dajjal itu adalah manusia biasa. Dia bukan jin, bukan malaikat, bukan setan. Dia manusia. Tapi dia diberikan kelebihan oleh Allah. Dan
kita kalau berbicara tentang Al-Masih Dajjal itu berbicara tentang 10 tanda-tanda besar akhir zaman. Dalam kondisi seperti ini berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman sangat penting, karena kita sudah berada di akhir zaman. Ya, di dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbar min Dajjal. Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang ujian cobaannya lebih besar daripada Dajjal. Jadi kalau dicari ujian yang begitu banyak, tidak bisa melompai hebatnya lah ujian Dajjal. Ya, hebatnya lah ujian Dajjal. Ma bu'isan nabiyyu illa andara ummatahu akhbar. Tidaklah seorang nabi pun diutus selain telah memperingatkan kaumnya terhadap yang buta sebelah kanan. Akhbar wal kadzdzab. Dia bukan hanya buta tapi pendusta. Jadi kalau Dajjal itu artinya pendusta, di atas pendusta, maha pendusta, yang jago bikin konspirasi. Nah itu dia. Istilah sekarang ya Pak ya. Dajjal itu jago bikin konspirasi. Kalau istilah sekarang, apa itu istilahnya? Konspirasi yang luar biasa. Ya, itulah Dajjal. Jadi tidak ada seorang nabi pun diutus oleh Allah di muka bumi ini yang gak ingatkan umat. Bayangkan nabi itu 124.000, yang jadi rasul 313, yang wajib kita imani 25. Nggak ada satupun nabi itu nggak nyampe. Nanti pikirannya nama yang mata sebelah itu pendusta. Ala innahu ahwar wa inna rabbakum laysa bi'awar wa inna baina ainaihi maktubun kafir. Nanti dia ngaku dirinya Tuhan, sedangkan Tuhan buta. Ya, dan sesungguhnya di antara dua matanya itu ada tulisan kafir. Dan itu hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang betul-betul beriman. Ya, orang munafik gak bisa baca, orang fasik gak bisa baca, orang kafir jadi pengikutnya yang fasik. Mereka ini jadi pengikut Dajjal. Maka dalam hadis yang lain dijelaskan wa inna qabla khurujil Dajjal, sebelum Dajjal itu keluar, maka akan terjadilah 3 tahun. Dunia kita ini tahun pertama tidak turun hujan. Allah memerintahkan langit jangan turun hujan sepertiga, dan bumi diperintahkan tidak tumbuh tanaman sepertiga tahun pertama. Pada tahun kedua, ya, pada tahun kedua tidak turun hujan. Allah perintahkan langit tidak turun hujan 2/3. Ya, tidak tumbuh-tumbuhan bumi 2/3. Pada tahun ketiga, maka Allah memerintahkan ke langit tidak turun hujan sama sekali, dan tidak tumbuh tanaman di bumi sama sekali. Dan ketika itu banyaklah binatang yang mati, kecuali yang dikehendaki Allah. Kemudian para sahabat bertanya,
sallallahu alaihi wasallam, "Qila kama yu'isun nasa fi dzalika zaman." Ya Rasulullah, bagaimana keadaan kami pada zaman itu ya Rasulullah? Bagaimana kami bisa hidup saat itu? Ya, pada saat itu bagaimana kami bisa bertahan hidup? Maka kata Rasulullah SAW, "At-tahlil wa takbir wa tasbih wa tahmid wa yusra dzalika 'alaihim majra ta'ami." Kata Rasulullah SAW, tahlil, takbir, tahmid, ya, akan sama artinya bagi mereka dengan makanan bagi orang beriman. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan di saat itulah dunia resesi ekonomi. Ya, dan di saat itulah Al-Masih Dajjal keluar, akan membawa kebutuhan manusia. Kira-kira bagaimana kondisi kita? Ya, kalau sembako nggak ada, kita minyak goreng naik aja bingung. Ini Dajjal bergulung-gulung kebutuhan manusia. Itu sebabnya ini ujian yang paling hebat yang terjadi kepada manusia yang hidup pada zaman itu. Ya, itu maka diwanti-wanti oleh Rasulullah. Kita bisa lihat zaman sekarang ini, orang antri pun mau, orang melakukan apapun mau untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Itu realita, itu kenyataan. Padahal Dajjal ini belum muncul. Ya, Dajjal belum muncul. Jasad Dajjal itu belum muncul, cuma pengaruhnya sudah mulai. Ya, kita masih bisa memenuhi kebutuhan kita. Dajjal ini diberikan kemampuan oleh Allah. Satu, diberikan umur yang panjang sampai hari kiamat. Ya, ketika menjelang hari kiamat itulah dia akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi panjang umur. Dalam satu riwayat, karena riwayat tentang Al-Masih Dajjal ini beragam. Ya, satu riwayat mengatakan dia ini lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Ya, sampai sekarang aja. Nah, berapa tahun itu? Benar ribuan. Yang kedua, dia diberikan kecerdasan di atas akal jenius. Kalau ada kita cari orang paling jenius normal, dia di atas orang jenius. 60 tahun di atas orang jenius. Apakah dia akan menemukan alat yang canggih, lebih canggih dari alat kita, globalisasi dan sebagainya, transportasi dan sebagainya, bawah alam? Tapi dia jenius. Jenius itu di atas pintar, Pak. Ya, jadi kemampuannya di atas rata-rata orang normal. 60 tahun di atas orang normal, jenius. Itu Dajjal. Yang kedua, dia punya kemampuan sihir yang luar biasa. Apa yang dilakukan Tuhan, dia mampu melakukan. Maka dia mengaku dirinya Tuhan. Dia bisa memerintahkan langit, dia bisa memerintahkan bumi. Langit diperintahkan bisa turun hujan, bumi diperintahkan bisa turun tumbuhan keluar. Ya, inilah ujian yang paling berat. Makanya saya katakan tadi, dibaca itu doanya, jangan sampai tinggal. Nanti di ujung pertemuan kita, ya, kita akan berbicara tentang
Apa upaya kita Pak melindungi diri kita dan keluarga kita dari Ad-Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal? Hadis tentang orang yang bertemu dengan Al-Masih Ad-Dajjal itu tentang hadis 30 orang pernah bertemu dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis itu dari sahabat Nabi namanya Tamim bin Aus bin Kharijah Ad-Dari. Dia seorang sahabat Nabi atau disebut dengan Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari. Dia bercerita kepada Rasul, ya, tentang dia pernah bertemu dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Inilah hadis yang sahih. Dan ini disampaikan Nabi ketika selesai sholat subuh. Tahukah kalian kenapa aku mengumpulkan kalian? Kata sahabat Nabi, enggak tahu ya Rasulullah. Sesungguhnya sahabat kita Tamim Ad-Dari bercerita kepadaku bahwa dia bertemu dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi Rasulullah itu berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman dari subuh sampai zuhur, sholat zuhur, dari zuhur lanjut sampai asar, dari asar lanjut lagi sampai maghrib, dari maghrib lanjut lagi sampai isya, dari isya sampai subuh besok. Tuntas. Rasulullah bercerita kepada sahabat, berarti malam itu dia tidak tidur sama sahabat. Cerita tentang akhir zaman. Ya. Jadi hadis ini menceritakan tentang Tamim Ad-Dari, itu sahabat Nabi. Ketika peristiwa ini terjadi, Tamim Ad-Dari belum Islam. Tapi ketika dia setelah kejadian itu dia memeluk Islam, karena apa yang diceritakan itu persis apa yang dia lihat dan apa yang terjadi. Itu menunjukkan kebenaran Islam. Ya. Jadi ketika itu dia berlayar dengan kapal ke satu pulau dengan 30 orang. Dan dia terombang-ambing di tengah lautan. Gelombang. Ya. Dihantam gelombang, kemudian dia terombang-ambing selama 1 bulan, 30 hari. Jadi kalau kapal besar itu kan ada skotinya, ada perbekalan gitu. Jadi ketika mereka nggak tahu kemana, dan akhirnya pada hari yang ke-30 ini kapalnya kandas ke satu pulau. Pulau itu asing, dia nggak tahu itu pulau apa. Lalu dia mendarat di situ, dia turunkan apa itu kapal-kapal kecil itu, sampan-sampan kecil ke darat. Dia turunlah bersama 30 orang tadi. Dan ketika dia masuk pulau itu, dia bertemu dengan satu makhluk yang berbulu lebah. Nggak tahu dia mana muka mana belakang. Maka dia tanya, ya, siapa Anda? Dia bilang, saya Jasasa. Jasasa itu orang yang menunggu si Al-Masih Ad-Dajjal ini tadi. Ya. Lalu dibawalah mereka ini menjumpai seorang laki-laki. Jalanlah mereka ke satu tempat. Mereka melihatlah seorang laki-laki, laki-laki yang tegak walaupun pendek dan tegak besar. Ya, di lantai, rambutnya keriting. Di lantai tangannya mana? Jadi kaki dan lututnya ke dada, jadi nggak bisa bergerak. Ya, nggak bisa bergerak. Lalu dialah nanya kepada siapa kalian sebetulnya. Dia nggak menyebutkan identitas diri. Ya, kami dari orang Arab yang tersesat, terombang-ambing selama 30 hari. Maka kami terdampak di pulau itu. Maka dia mengajukan pertanyaan ada 4. Bagaimana menurut kalian tentang danau Tiberias atau Tiberias?
apakah masih ada air? Masih ada air. Ya. Dalam riwayat dijelaskan apabila airnya itu kering, maka di saat itulah saya akan keluar. Tiberias itu Pak, danau yang menghidupi orang Israel di Israel. Dan menurut berita yang kita baca, itu danau itu sudah kering. Tapi keringnya tidak sampai dasar. Ya, tapi sudah kering, sudah susut. Sehingga pemerintah Israel bingung bagaimana memenuhi kebutuhan air untuk rakyatnya. Yang kedua adalah yang ditanya pohon kurma Baisam itu di Lebanon, apakah masih berbuah? Ketika itu masih berbuah. Tapi sekarang mereka-mereka yang sudah mengecek di lapangan itu hampir sama sekali tidak berbuah karena sering terjadi perang. Ya, maka dia bilang bahwa saatnya nanti apabila tidak berbuah lagi, saat itulah dia keluar. Izin Allah tentunya. Allah mengizinkan. Itu tanda akhir zaman. Yang ketiga dia tanya adalah mata air Tuhan. Mata air Tuhan ini adalah menyambut dari danau Tiberias, ya, yang ada di Syria sekarang. Dan itu juga sudah mulai berkurang. Dan yang keempat dia tanya tentang kerasulan dari Muhammad SAW. Apakah ada seorang nabi yang lahir di Mekah? Ada. Dan sekarang dia sedang hijrah ke Taibah. Taibah itu Madinah. Ya, dan memang Nabi saat itu sudah hijrah saat terjadi ini, saat terjadi peristiwa itu sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan apakah dia berperang? Ya. Apakah dia perang menang? Ya, betul. Dan sekarang dia sudah hijrah kembali. Ya, dan akhirnya dia mengenalkan bahwa dia Al-Masihid Dajjal. Inilah langsung ketika peristiwa itulah Tamim Ad-Dari langsung ke Madinah menjumpai Rasulullah SAW dan bersyahadat masuk Islam. Ya, maka Rasul menjelaskan. Jadi hadis ini sahih. Yang mungkin Rasulullah menjelaskan kalau ini nggak benar, dikumpulkannya salah. Ya, hadis ini sahih. Oleh karena itu dari 4 ini Pak, tanda-tanda itu sudah ada. 4 ini tanda-tanda itu sudah ada sekarang. Kan banyak orang yang meneliti, melihat hadis ini dikonekkan dengan kenyataan di lapangan. Betul enggak? Karena ini hadis Nabi Pak. Ya pasti benar. Ya, realita di lapangan seperti ini. Sehingga kita memang sedang mana untuk mempersiapkan diri kita. Ya, kemunculannya itu tinggal tunggu waktu. Kita nggak tahu, karena kita hanya diberikan Rasulullah, hanya diberikan tanda-tanda tentang waktu. Rasulullah nggak dikasih tahu. Ya, hanya tanda-tanda yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang bagaimana Pak upaya kita untuk melindungi diri kita dari Dajjal? Ya, ada 6 hal. Ini yang perlu dicatat. Ya, ada 6 hal yang harus kita jaga diri kita dan keluarga kita agar kita terhindar dari Al-Masihid Dajjal. Apa yang pertama? Yang pertama, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pegang teguh kita, jangan goyang iman kita, jangan goyang ibadah kita. Apapun yang kita hadapi, kondisi bagaimanapun, ya, tetap kita jaga iman kita, ibadah kita jaga. Buka firman Allah dalam surah Al-Baqarah 208. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara
Itu kata Allah menyebutkan demikian. Wala tattabi' khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikut langkah setan, cara setan, metode setan, strategi setan. Hati-hati kalian. Ya, dia akan mengkritikkan kita manusia. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata. Kalau musuh pastinya akan kalahkan kita. Dia tidak akan berhenti. Tidak ada bagi iblis dan anak buahnya setan kamus putus asa, tidak ada. Kamus berhenti, tidak ada. Kamus mundur, tidak ada. Tidak ada bagi dia. Dia tidak punya kamus itu. Maju terus sampai manusia itu saat meninggal dunia pun disebut serang akidah dan keyakinan kita. Ya, yang kedua adalah baca doa itu tadi yang saya bacakan. Ya, nanti ini ada sebagian yang saya fotokopi, nanti boleh diambil kalau yang berkeinginan. Ya, tadi ada saya bawa ini, ada beberapa lembar ini, doanya, nanti bisa dibagikan. Ya, tapi sedikit, jadi nanti bisa yang punya fotokopi, apalah ya, bisa ngambil satu fotokopi. Yang ketiga, memahami hadis-hadis Nabi tentang ciri-ciri Dajjal, waktu, tempat keluarnya, ujian dan cobaannya, bagaimana cara menyelamatkannya. Karena Dajjal itu akan keluar dari Khurasan, Asbahan. Itu dua wilayah yang dua-dua itu akan didatangi oleh Dajjal, ya, yaitu di Iran sekarang. Dia akan disambut oleh 70.000 orang Yahudi. Karena orang Yahudi berkeyakinan Dajjal ini Mesias, raja orang Yahudi, akan menguasai dunia. Itu keyakinan orang Yahudi. Keempat, ini penting, menghafal 10 ayat awal atau akhir dari surah Al-Kahfi. Hafalnya seperti kita menghafal Fatihah. Surah Al-Kahfi. Nanti akan datang kita bicara tentang rahasia surah Al-Kahfi. Ya, 10 ayat pertama, ayat 1 sampai 10, atau 10 ayat terakhir. Al-Kahfi itu 110, 101 sampai 110 boleh. Pilih antara dua. 10 ayat aja. Ya. Yang kelima, bila terdengar Dajjal datang, ya, menjauh dan menghindar. Karena setiap orang bertemu Dajjal langsung sesat, langsung murtad. Bagaimanapun hebatnya imannya, bagaimanapun hebatnya imannya, jumpa Dajjal langsung murtad. Maka kata Rasulullah, apabila kalian mendengar Dajjal itu datang, kalian tarik istri dan anak perempuan kalian, masukkan di kamar rumahmu, tutup pintumu, karena mereka itu jadi sasaran Dajjal. Karena Dajjal itu pak sihirnya bisa menembus dinding, sihirnya pengaruh. Orang kita dengar aja tabrakan di jalan, istri kita dah lari duluan. Ada kebakaran, mama kan mana nengok kebakaran, kita nggak tahu. Ini Dajjal datang bawa sembako, minyak goreng. Nah, cuma kena tarik oleh kalian. Karena wanita itu lemah. Karena Dajjal itu memberikan kemewahan sama wanita. Apa yang mau perhiasan, nah, Dajjal itu bisa mengadakan perhiasan. Mau apa aja dikasih. Asal ngakui Dajjal itu Tuhan. Yang terakhir, yang keenam, menetaplah di kota suci Mekah Al-Mukarramah atau kota suci Madinatul Munawwarah. Karena Al-Masih Dajjal tidak memasuki dua kota ini.
dijaga oleh malaikat yang megang pedang terurus. Masuk Dajjal lewat dan nggak berani dan dijaga. Semua dia masuk, Pak. Semua dia masuki, semua dunia, seluruh dunia sampai gang-gang kecil. Pasar enam udah seluruh dunia. Apa pasar enam nggak masuk dalam peta? Masuk lah dia. Kalau dia dari Belawan, ya Bonlada, Tengah lah, baru pasar sampai gang kecil. Dia akan masuk pengaruhnya kepada dia. Semua dimasukkan, semua akan terpengaruh. Ya, dan dia akan berada di bumi ini selama 40 hari. Hari pertama kata Rasulullah seperti 1 tahun lamanya. Pernah kita dulu masa kecil 1 hari lama kali kan? Nah itulah kira-kira. Jadi saya bertanya, kalau begitu lama waktu ya Rasulullah, kami cukup sholatnya sekalian ya? Oh enggak, diagak-agak aja. Diagak-agak di 24 jam ini. Lama, kayak 1 tahun 1 hari. Hari kedua kayak sebulan. Hari ketiga kayak 1 pekan, 1 Jumat. Dan hari keempat seperti biasa. Berarti ya 1 tahun, 1 bulan, 1 pekan, 36 hari. Tapi udah lama. Dan akhirnya dia akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam di Babuluk, Palestina. Ya, itulah akhir ayatnya bersama dengan Imam Mahdi. Tapi bukan Imam Mahdi yang bunuh, tapi Nabi Isa alaihissalam. Pada jemaah yang dicintai Allah, tetapi Dajjal ini pun berusaha untuk masuk Madinah. Ya, dia berusaha untuk masuk Madinah dan dia berada di satu bukit, dan bukit itu yang diperkirakan oleh ulama, bukit itu sudah dibangun istana, namanya Istana Dajjal. Di bukit itulah dia akan turun nanti, akan melihat Masjid Nabawi putih. Ya, karena dia nggak bisa masuk, dihentakkanlah kakinya di bumi luar Madinah, tanah halal. Ada tanah Arab, ada tanah halal. Di saat itu dia hentakkan, goyang Madinah. Macam mana lah besarnya badan dia. Dia hentakkan kakinya goyang kayak gempa. Mertu bumi kayak gempa, digoyangkan. Cemana besarnya? Ya, cemana hebatnya, cemana kuatnya. Goyang gempa Madinah, keluar orang munafik, keluar orang-orang yang pura-pura beragama Islam, bersih Madinah orang yang beriman. Jadi kalau orang-orang yang ecek-ecek imannya berlindung di Madinah, nah keluarlah, entah kaki itu keluar orang. Inilah Pak, sedikit aja sebetulnya, sedikit tentang cerita daripada Al-Masih Dajjal. Kita kalau cerita tentang petualangan Al-Masih Dajjal, luar biasa, wajib berbicara kita. Karena Al-Masih Dajjal ini berpetualang dia dari sejak Nabi Musa sampai Nabi Isa. Luar biasa. Berlindunglah kepada Allah. Mudah-mudahan kita terhindar, terutama anak cucu kita. Jaga iman, kuatkan iman, taat ibadah kepada Allah. Banyak berdoa, banyak mohon. Terima kasih pengajian kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna. InsyaAllah akan datang kita lanjutkan tentang rahasia surah Al-Kahfi. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.